Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Perencanaan Manajemen Proyek Semesta Galeri dengan metode CPM dan PERT. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nomi Sabila Imani dengan NIM 241050161 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Usama Gudra Bani dengan NIM 241050101048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakli dengan NIM 241050101057. Baik, langsung masuk saja ke presentasinya. Jadi yang pertama adalah latar belakang yang kita gunakan di sini adalah yang pertama, pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan proyek yang tepat agar waktu dan biaya tetap efisien. Proyek Semesta Galeri mengalami keterlambatan karena perencanaannya hanya mengacu pada proyek sebelumnya, padahal skala proyek ini lebih besar. Penelitian ini menggunakan metode PERT, CPM, dan Gantt chart untuk merumuskan percepatan waktu serta pengendalian biaya dan risiko proyek. Metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama itu adalah metode untuk pendekatan penelitian. Itu pendekatan penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kuantitatif. Umumnya menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Pendekatan ini juga dihubungkan dengan variabel penelitian yang memfokuskan pada masalah-masalah terkini dan fenomena yang sedang terjadi pada saat sekarang dengan bentuk hasil penelitian. Yang kedua itu adalah metode pengumpulan data. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini eh, adalah waktu kegiatan, jadwal pelaksanaan proyek, dan biaya proyek dan perkiraan tenaga kerja proyek. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang pertama itu ada data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan kepada pihak pertama biasanya didapatkan melalui wawancara, jejak, dan lain-lain. Pada penelitian ini, data primer yang diperoleh adalah data hubungan kegiatan berdasarkan hasil wawancara. Yang kedua, itu ada data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan berdasarkan hal-hal yang didapatkan secara dibaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh adalah berdasarkan data internal perusahaan seperti RAB, buku desain bangunan, dan juga time schedule. Oke, ya, lalu selanjutnya itu adalah WBS. Jadi WBS itu adalah struktur pekerjaan terperinci, yaitu suatu metode perorganisasian proyek menjadi pelaporan hierarkis. WBS ini biasanya digunakan untuk melakukan pemecahan pada setiap pekerjaan menjadi lebih detail dan terstruktur, sehingga memudahkan proses perencanaan, penjadwalan, dan juga pengendalian proyek. Pada proyek ini, penyusunan WBS berdasarkan dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar kerja, dan juga spesifikasi teknis proyek, kemudian disesuaikan dengan rangkaian uraian kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi, setelah melakukan eh, penelitian pada uraian kegiatannya, di sini kami susun, lalu setelah disusun kami eh, merangkaikan uraian tersebut dan menetapkan kode-kode dan juga penomoran. Lalu bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada CPM. CPM itu merupakan eh, merincikan setiap aktivitas, kegiatan pendahulu, waktu kegiatan atau waktu normal, dan juga biaya. Data-data tersebut dibutuhkan untuk membuat jaringan kerja yang akan dijelaskan nanti. Jadi setelah disusun kode-kode dan juga penomorannya, di sini kami menetapkan juga kegiatan pendahulunya itu apa? Mungkin seperti contohnya pekerjaan pengukuran itu kegiatan pendahulunya itu ada di atasnya, ya, maka kode kegiatan pendahulunya itu adalah A dan untuk waktu harinya ini kami lihat dari
penelitian yang sudah kami lakukan. Seperti itu, mungkin next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Network Planning CPM. Di sini diagram Network Planning CPM ini berguna untuk menghitung dari atau menampilkan dari early start, early finish, lalu ada let's start sama let's finish. Dan untuk angka-angkanya dari yang restart dan gitu-gitu itu kita dapatkan dari hasil perhitungan sesuai rumus yang sudah ada. Lalu untuk jalur kritis pada diagram network polling CPM ini, di sini kita mendapatkan jalur kritisnya ini ada pada dimulai dari A, lalu menuju ke C, lalu ke E, lalu ke G, lalu ke H, lalu ke I, lalu ke P, ke Q, ke R, dan yang terakhir ke T. Dengan total waktu kritis dari uh, jalur ini adalah 102 hari. Selanjutnya di sini ada uraian kegiatan metode PERT. Namun sebelumnya di sini PERT sendiri adalah penerapan estimasi waktu penyelesaian proyek dengan rumus-rumus yang sudah ada. Lalu di sini metode PERT di sini untuk menentukan waktu aktivitas sesuai dengan yang sudah kita hitung dengan rumusnya. Lalu di sini bisa dilihat dari tabel yang ada di layar bahwasanya di tabel di sini ada kegiatan pendahulu, ada waktu pesimisnya atau waktu yang paling telatnya, terus ada waktu normalnya, ada waktu optimisnya atau waktu yang paling cepat, dan yang terakhir ada waktu aktivitas atau TE yang kita gunakan yang kita dapatkan melalui perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya ada diagram network planning plot. Di sini diagram network planning plot ini sama kegunaannya seperti diagram network planning CPM untuk menentukan early start, early finish, later start, dan juga late finish. Lalu untuk jalur kritisnya di sini kami mendapatkan jalur kritis dimulai dari A ke C, ke E, ke G, ke H, ke I, ke P, ke Q, ke R, dan ke T. Dengan total waktu dari jalur kritis ini sebanyak 95 hari. Yang selanjutnya di sini adalah Gantt chart dengan metode CPM. Untuk Gantt chart sendiri di sini merupakan alat visualisasi penjadwalan proyek yang paling umum digunakan dalam manajemen proyek. Gantt chart di sini berguna untuk menampilkan jadwal proyek dalam bentuk diagram batang horizontal yang menunjukkan waktu mulai dan selesai setiap aktivitas sepanjang timeline proyek. Setiap batang dalam diagram mewakili satu aktivitas, dengan panjang batang menunjukkan durasi aktivitas tersebut. Untuk di sini untuk Gantt chart metode CPM di sini kita mulai kegiatan pada tanggal 28 November tahun 2025 dan akan selesai pada tanggal 2020 April tanggal 4 tahun 2026. Dan untuk waktu total kegiatan harinya itu sebanyak 154 hari. Mungkin untuk selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya. Baik, terima kasih temanku. Selanjutnya ini adalah Gantt chart dari metode PERT yang menggambarkan jadwal pelaksanaan proyek secara visual. Untuk pengertian Gantt chart sendiri tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa proyek dimulai dengan pekerjaan persiapan umum di bulan November. Dilanjutkan dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan pengaturan, dokumentasi dan administrasi, kemudian masuk ke pekerjaan struktural dan atap. Aktivitas-aktivitas seperti pekerjaan coffee shop dan kantor, pekerjaan musola dan toilet, serta pekerjaan finishing seperti interior, eksterior, mechanical electrical, dan yang terakhir pekerjaan plafon. Semuanya dijadwalkan secara berurutan hingga mencapai penyelesaian proyek. Berdasarkan Gantt chart ini, total durasi proyek adalah 151 hari. Dimulai pada tanggal 28 November dan selesai pada tanggal 22 Maret 2026. Dengan visualisasi seperti ini, tim proyek kami bisa dengan mudah memantau progres dan memantau semua aktivitas berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian percepatan waktu atau disebut crashing. Crashing adalah teknik untuk mempercepat durasi proyek dengan menambahkan biaya tambahan pada aktivitas-aktivitas tertentu. Konsepnya sederhana, kita bisa mempersingkat waktu pengerjaan dengan menambah sumber daya
tetapi tentu saja ini membutuhkan biaya ekstra. Dari tabel yang kita tampilkan, kita bisa melihat perbandingan biaya antara mode PERT normal dengan metode CPM setelah dilakukan crashing. Berdasarkan perhitungan, nah ini kesimpulan itu ada metode crashing, ini sangat berguna ketika kita memiliki deadline yang ketat atau ada penalti keterlambatan. Kita harus menghitung trade-off antara biaya tambahan untuk percepatan dengan benefit yang didapat. Misalnya menghindari denda keterlambatan atau mendapatkan bonus penyelesaian lebih cepat. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada kesimpulan dari kami. Penerapan CPM dan PART pada proyek Semesta Galeri membantu menentukan jalur kritis dan memperkirakan waktu penyelesaian dengan lebih akurat. WBS dan Gantt chart mempermudah perencanaan serta pemantauan aktivitas. Analisis crashing menunjukkan bahwa percepatan durasi berdampak langsung pada kenaikan biaya, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Secara keseluruhan, metode ini meningkatkan efektivitas pengelolaan waktu dan biaya proyek. Mungkin di situ aja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Terima kasih. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok satu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.